Islam, lagu-lagu Allah kasih mengenalkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, seluruh dan dan majelis ilmu kuliah. Sahabat-sahabat yang satu menghadap kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh para sahabat-sahabat itu dan satria sebagai Rasulullah. Jemaah rahmatullah sampai kasih walaupun jadi kita menjadi semoga kita melaksanakan di wawasan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kepada saudara-saudara Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa azka salawatihi ta'ala wa taslimatihi ala nabiyil mab'us imamil huda nabiyir rahmah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamati wal fadilah, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para bini sepuh, para ustaz lan ustadzah, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang insya Allah semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah masih memberikan beribu-ribu nikmat, beribu-ribu berkahnya, beribu-ribu rahmatnya kepada kita semua, terutama iman dan Islam yang masih ada di dalam hati kita, di dalam perilaku kita. Kemudian sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga kepada keluarga, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang hakikat kesabaran. Walaupun ini tema yang mungkin sudah berulang kali kita dengar, tetapi perlu untuk kita sampaikan secara terus-menerus. Yang namanya kesabaran itu harus menjadi bagian perilaku, pikiran, tindakan, adab kita sebagai seorang muslim. Karena segala aturan syariat agama ini tidak akan bisa terlaksana tanpa kesabaran. Termasuk ngaji kita, Bapak Ibu sekalian. Ngaji kita ngeten iki nek kita mboten sabar, iso bubar. Nggih. Kita semua kalau nggak sabar, iso bubar pengajian ngeten iki. Ya. Karena apa? Karena ya namanya pengajian ngeten iki butuh kesabaran.
mendengarkan itu nggih butuh kesabaran. Orang menyampaikan itu nggih butuh kesabaran. Panjenengan hadir wonten majelis ngeten niki nggih butuh kesabaran. Tanpa sabar iso bubar gitu loh. Lama-lama jamaahnya sedikit sing teko, lama-lama sedikit begitu. Wah ngaji ki opo paling-paling yo ngono kae. Ya, sing disampaikan yo ngono kae, diulang-ulang. Ngoten niku. Jadi bukan sekedar pengajian itu tidak sekedar materi yang disampaikan Bapak Ibu sekalian. Niat kita itu adalah niat karena dakwah. Kita menghadiri pengajian kalau kita hanya sekedar mendapatkan materi apa yang disampaikan oleh penceramah, ya kita mungkin kecewa. Penceramahnya kok nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan ya. Kecewa begitu. Tetapi kalau niatnya dakwah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, niat kita dakwah Bapak Ibu sekalian, niat kita dakwah dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah, itu yang utama. Begitu. Insya Allah kalau niat kita itu dakwah, menghadiri pengajian itu, dan terus yang dakwah itu sekedar bukan yang ceramah saja Bapak Ibu sekalian, panjenengan hadir wonten majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah menika, itu dakwah. Nah, ngoten. Dakwah. Dan insya Allah kalau dakwah menika pahalanya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Begitu. Oke. Terus banyak hal yang dapat kita peroleh. Di samping itu juga apa? Memperoleh silaturahim, pahala silaturahim. Bertemu dengan saudara-saudara kita itu pahala silaturahim. Jadi panjenengan hadir wonten majelis menika sudah paling tidak ada tiga pahala itu. 1 dakwah, 2 silaturahim, ketiga sebagai mustami mendengarkan. 3 pahalanya itu hadir menika wonten majelis menika. Itu luar biasa. Makanya monggo kita luruskan niat kita ketika hadir wonten majelis menika. Terus jangan terpaku dengan pembicara. Kalau pembicara wah itu nggak sesuai dengan keinginan saya. Bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi adalah kita sama-sama hadir itu dalam rangka untuk dakwah, silaturahim. Ya kalau kebetulan pas sesuai dengan materinya, dengan apa yang kita harapkan, ya alhamdulillah. Kalau tidak pun kita tidak mengapa. Insya Allah kalau kita luruskan demikian, insya Allah kesabaran kita di dalam pengajian menika juga akan menumbuh kembangkan semangat dakwah kita. Monggo kita saling menyemangati di dalam setiap kegiatan dakwah yang kita jalankan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini ada 2 doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kesabaran kita. Terus sabar pun kita perlu kita mohonkan kepada Allah, dan ini perlu kita wiridkan Bapak Ibu sekalian ketika kita ya kapan saja, lebih-lebih setelah kita itu melaksanakan ibadah, sholat ataupun apa. Nah kita baca Bapak Ibu sekalian ini doa ini, ya, dan tolong dihafalkan menika, bisa kita wiridkan. Ini doa al-maksurat, doa yang ada di dalam Al-Quran, yang diajarkan Allah langsung kepada kita supaya kita menjadi orang-orang muslim yang penuh kesabaran menika. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu kemudian diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Rabbana afrigh alaina sabra. Tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana علينا
صبرا وتوفنا مسلمين Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, afriq karuniakanlah atau tuangkanlah alaina kepada kami sobron kesabaran, wasabbit dan tetapkanlah aqdamana kaki-kaki kami, maksudnya langkah-langkah kami di dalam syariat-Mu. Wangsurna dan tolonglah kami ya Allah alal qaumil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, afriq limpahkanlah, karuniakanlah, curahkanlah alaina kepada kami sobron kesabaran, wa tawaffana dan matikanlah, wafatkanlah kami ya Allah muslimin, dalam keadaan muslim ataupun berserah diri. Ini yang terakhir ini termasuk doa husnul khotimah, kita mati dalam keadaan Islam. Ini monggo Bapak Ibu, ini perlu diamalkan ya, doa-doa menika, sehingga ketika kita melaksanakan syariat ya, menjauhi maksiat, atau kita dalam kesulitan ataupun musibah, kita senantiasa diparingi napa menika kesabaran di dalam menghadapi kesabaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar menika kalau kita kaji, ini saya ambilkan dari beberapa kitab menika. Nah, makna sabar menika dan secara bahasa maknanipun al-habsu wal man'u. Al-habsu wal man'u, mengekang dan menahan. Begitu. Itu secara bahasa ngoten niku. Sementara kalau menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Mufradat Al-Fadil Quran, beliau menyatakan bahwa yang namanya sabar menika adalah al-imsaku fil dhaik, yaitu kemampuan menahan diri dalam kesulitan. Jadi kemampuan menahan diri di dalam kesulitan. Ya kita sebagai kita hidup itu kan tidak semuanya gampang dan mudah Pak Bagus. Melaksanakan syariat itu nggih angel. Menjauhi maksiat itu lebih-lebih angel meleh. Apalagi dihadapkan dengan musibah, lebih sulit lagi. Melaksanakan syariat angel, menjauhi maksiat lebih-lebih angel, apalagi dihadapkan dengan diuji lagi oleh Allah dengan musibah, lebih sulit lagi. Nah inilah makanya orang yang memiliki kemampuan menahan diri di dalam 3 perkara itulah yang disebut dengan, menurut Imam Ar-Raghib menika al-imsaku fil dhaik. Menika kemampuan menahan diri dalam kesulitan. Nah, Imam Ahmad Farid atau Syekh Ahmad Farid dalam kitabnya Durus Syekh Ahmad Farid,
Beliau menyatakan bahwa yang namanya sabar itu adalah as-sabru wal wuqufu ma'al bala'i bi husnil adab. Ya. Al-wuquf ma'al bala, hidup bersama musibah. Al-wuqufu ma'al bala, hidup bersama musibah bi husnil adab, dengan adab yang bagus, kanthi adab ingkang sae. Ngoten. Nah, maksudipun adab ingkang sae niku napa? Niku dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah wonten kitab itu Iddatus Shabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Beliau menjelaskan sing jenengane sabar itu adalah habsun nafsi anal jazai, menahan diri anil jazai, dari keresahan jiwa. Resah jiwanipun, resah gelisah, jazai. Nah, menika boten tenang, boten enten ketenangan, gelisah, mondar mandir. Ya, ngoten niku. Yang tahu jiwa niku, jiwa kula sedaya menika resah. Nggih. Nggih kita sedaya. Nggih panjenengan sedaya. Piyambak-piyambak enggak ada orang yang tahu menika. Panjenengan lan Gusti Allah menika. Ngukuripun apa? Caranipun ngeten. Ketika kita resahin meniku, biasanipun jiwa menika tidak hadir secara dengan fisik kita. Fisik kita menika hadir wonten mriki, tapi jiwanipun entah melayang kemana-mana. Sing dipikirke wenek ae, sis ngrambyang entah kemana. Itu resah, jiwa ingkang resah. Terus tidak tenang, tidak ikut hadir dengan fisik kita, tapi jiwanya gerambyang ke mana-mana, berpetualang entah kemana begitu. Sehingga kadang-kadang orang itu fisiknya ada, kadang-kadang dipanggil, pokoknya Mas, Dek, nggak kedengar, nggak dengar dia. Karena apa? Ngikuti jiwanya dia. Nah, itu secara fisiknya ngoten Bapak Ibu sekalian. Itu aja dipanggil manusia, kadang-kadang kita nggak mendengar gitu karena jiwa kita entah melayang. Baru dipanggil beberapa kali, nggih. Karena apa? Karena kita terfokus dengan entah kemana menika. Apalagi kalau dipanggil karo Gusti Allah Bapak Ibu sekalian. Nah, ngoten. Panggil karo Gusti Allah aja meneh. Kadang-kadang wis kedengaran jelas saja aras-arasen melaksanakan syariat. Nggih. Dan ini yang namanya habsun nafsi anil jazai, kemampuan menahan diri dari keresahan jiwa. Kemudian wal lisani anit tasyakka wa tasahhud. Wa tasakka wa tasahhuti, menahan diri ya dari lisan ya, atau habsul lisan anit tasyakka wa tasahhuti, menahan lisan kita dari apa? Tasyakka, banyak ngeluh, banyak komplain, wa tasahhud, dan gerundel, apa jenenge tasahud itu gerundel maitu apa kok inilah apa marah sing jenenge tasahud. Karena apa? Karena keinginan kita tidak terpenuhi sehingga menyebabkan gerundel, marah, ngomong yang tidak mencela dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan
tasyakka wa tasyahhuti. Kemudian yang ketiga, wal jawariki an latmil hududi wa syakkil juyubi wa ghairihima. Wal jawariki, habsul jawarihi, kemampuan menahan anggota badan. Dari apa? An latmil hudud, dari kata khot. Khot menika pipi menika. Menampar, latmun niku menampar. Latmun, latoma itu menampar. An latmil hududi, dari menampar pipi menika. Wasyakil juyub, syakun itu merusak, al juyub jadi kata jaib, jaib menika kantong, jamaknya juyub. Wasakil juyubi, merobek-robek kantong baju. Ya wong marah itu ya orang nggak sabar, marah atau kesedihan yang begitu luar biasa, nampar-nampar, mukuli kepala, mukuli pipi, mukuli badan, robek-robek baju, wa ghairihima, dan lain sebagainya. Dan terus kalau kita lihat dari sisi dari definisi menika Bapak Ibu sekalian, bahwa sing jenengane sabar menika kemampuan seseorang baik dari sisi rohani ataupun sisi jasmani, sisi batin ataupun sisi zahir menika. Sisi rohani ya seperti tadi ya, keresahan, ya, atau ya gerundel atau gimana begitu ya dalam hatinya begitu. Dari sisi lesannya itu tidak kemudian komplain, banyak ngomong, apalagi melaknat, apalah begitu ya, yang mengakibatkan dia itu jatuh kepada perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak diperkenankan oleh syariat. Begitu, nyumpai langit, nyumpai bumi, nyumpai apa saja begitu. Dan yang ketiga adalah jawarih, anggota badan kita menika, kemudian kita mampu untuk menahannya dari merusak, baik merusak diri kita sendiri ataupun merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Begitu. Jadi itu jenengane sabar. Sehingga kemudian orang yang sabar menika lebih kepada mengarah kepada ketenangan. Menahan diri artinya dari yang enggak tenang itu tadi menjadi tenang, baik secara rohani ataupun secara jasmani, baik secara batini ataupun secara zahiri. Mengkaten Bapak Ibu sekalian. Makanya nggih abot dados ingkang sabar, tiyang ingkang sabar niku nggih perjuangan Bapak Ibu sekalian. Niki salah setunggalipun perjuangan hawa nafsu kita, kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Mangkane kita niku diajarke untuk donga ingkang kathah terkait sabar niku. Sering-sering kita membaca Rabbana afrigh alaina sabra wasabit aqdamana wa surna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Itu kita baca sesering-sering mungkin. Ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, terkait dengan hukum sabar. Nah, kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, surat Ali Imran ayat 200 begitu. Itu kan Gusti Allah ngendika ngeten. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wah, ini ayat luar biasa Pak Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru. Bersabarlah kalian itu.
Wasobiru, dan kuatkanlah di antara kalian itu watak sabar, perilaku sabar. Saling menguatkan. Allah memerintahkan saling menguatkan. Kalau yang pertama menikah, sabar dalam konteks pribadi kita. Allahumma ya ayyuhalladzina amanu sabiru, bersabarlah kalian itu. Karena sabar itu baik dalam kita itu kondisi sendirian ataupun kondisi dengan orang lain, itu sabar. Karena apa? Karena kadang-kadang kita dalam keadaan kesendirian membutuhkan kesabaran. Pada saat bersama orang lain juga kita membutuhkan kesabaran. Ujian macam-macam, ujian menikah datang macam-macam, baik dalam kesendirian ataupun dalam bersama orang lain. Makanya ini perintahnya ada dua ini. Allah isbiru, baik dalam keadaan sendiri, sabar dalam pengertian sendiri, wasobiru, saling menguatkan kesabaran. Dari kata sobaro, yusobiru, wazan mufa'alah, itu saling. Nah itu mufa'alah, saling. Kesabaran itu bisa terwujud karena kita saling menguatkan kesabaran. Jadi nggak bisa urip sabar dewe mboten saged dalam konteks kehidupan sosial. Harus saling menyokong antara satu dengan yang lain. Makanya di dalam surat Al-Asr itu kan Allah lagi mengingatkan watawasau. Maka hendaklah kalian itu sabar, jadi saling. Jadi dalam konteks pribadi, dalam konteks bersama orang lain saling. Dalam konteks pribadi, ya Allah itu nguji pada saat kita sendirian, macam-macam bentuknya pun. Kalau kita rujuk dalam sejarah, ya nubuah begitu ya, sirah nubuah kenabian, Nabiullah Yusuf alaihi salam. Contoh ibu, ketika dibuang dalam sumur. Dia hidup dewe dalam sumur. Wah, itu kalau nggak sabar secara kesabaran pribadi kuat itu wah luar biasa. Itu kan sabar yang memaksa dirinya itu kan. Nggak ada orang lain, dia harus sabar dengan apa yang terjadi pada dirinya itu. Ya, sehingga kemudian sampai ditemukan kafilah yang lewat itu tadi. Ngambil air baru ketemu Nabi Yusuf menikah. Itu sabar dalam konteks pribadi. Dikasih musibah, ya dilebok nih sumur berhari-hari oleh saudaranya, ya sehingga kemudian memaksa dia untuk bersabar, ya, sehingga kemudian ditemukan oleh kafilah dagang yang berlalu begitu. Ini contohnya pun, ya. Itu ya sabiru saling ya menguatkan dalam konteks organisasi menika saling menguatkan begitu, saling menguatkan. Makanya ada manajemen itu kan dalam konteks modern itu manajemen pengelolaan secara baik, ada monitoring, ada planning, ada acting, ada monitoring, ada evaluating. Nah, itu kan itu semua dilakukan dalam rangka untuk menguatkan kesabaran. Dalam konteks organisasi ada perencanaan kegiatan apa yang harus kita lakukan. Pelaksanaan kegiatan itu bagaimana implementasinya, siapa saja yang terlibat. Ada monitoringnya, bagaimana selama pelaksanaan itu dievaluasi kemudian. Nah, begitu. Jadi waswabiru saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Karena sing jenengan yang ngamal itu Bapak Ibu sekalian dalam konteks kehidupan sosial nggak bisa dilakukan dewi
tapi harus bersama-sama. Nah, kemudian ayat yang kedua menika, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kalian itu. Kemana? Kepada Allah. Caranya bagaimana? Bak di situ adalah maknanya pun kaifiyah. Cara dengan cara as-sholati, dengan cara sabar, yang kedua dengan cara sholat. Minta tolonglah kalian itu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Tetapi kalau kita merujuk ke terjemahan Departemen Agama, saya nggak seret. Dengan baca itu yang saya cantumkan. Yang saya cantumkan itu terjemahan resmi dari Departemen Agama itu. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Itu secara bahasa keliru itu. Maksud jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Bunyinya nggak begitu ayatnya itu. Ista'inu, mintalah tolong kalian itu. Kemana? Kepada Allah. Tapi Allahnya memang tidak disebut. Tetapi Allah itu sebagai al-ma'lum, sesuatu yang sudah diketahui. Maksudnya Allah itu mengatakan di sini sebagai mutakalim, berbicara kepada kita semua. Hei orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian itu. Allahnya nggak disebut oleh Allah. Karena sudah al-ma'lum, sudah diketahui. Maksudnya adalah mintalah tolong kepada Allah. Sehingga kalimatnya itu, Allahnya itu sebagai mahdhuf, yang dihilangkan karena sudah maklum. Ista'inullaha, mintalah tolong kalian itu kepada Allah. Caranya bagaimana? Bis-sabri was-sholati, dengan cara sabar dan sholat. Tapi terjemahannya ini agak bermasalah secara i'tiqad, secara keyakinan, secara tauhidi ini bermasalah. Sing jenengane sabar dan sholat itu tidak akan menjadi penolong bagi kita. Yang menjadi penolong itu siapa? Allah. Tetapi sabar itu hanya sebagai instrumental. Sabar itu cara kita, ya, bagaimana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Salat yang kita lakukan adalah cara bagaimana kita dekat dengan Allah, sehingga pertolongan itu akan lebih dekat karena kedekatan kita kepada Allah. Tapi terjemahannya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Nah, ini secara i'tiqad agak kurang pas, keliru. Nah, yang namanya terjemahan, Bapak Ibu sekalian, makanya perlu koreksi. Tapi kemarin ada koreksi dari Kementerian Agama, itu ada sekitar berapa 180-an kata yang kemudian disepakati untuk kemudian dikoreksi. Saya tidak tahu apakah termasuk yang ini. Ya, ini fatal, terjemahannya fatal. Ya, dari Kementerian Agama, dari Al-Quran terjemahan fatal ini. Dari sisi i'tiqad, dari sisi tauhid salah, dan kalimatnya bukan begitu. Tetapi terjemahannya kok jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Ya, ini kurang pas. Nah, ini dalam kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan sighah amr, perintah, Bapak Ibu sekalian. Perintah. Maksudipun perintah itu kalau menurut kaidah usuliyah menika kan al aslu fil amri lil wujub. Dasar perintah itu untuk kewajiban. Artosipun bahwa sabar menika wajib. Ngoten maknanipun. Ini secara hukum syariat ngoten niku. Ya, terus hukumipun sabar itu apa? Wajib. Nah, secara syariatnya. Karena sighah yang digunakan oleh Allah adalah amr, perintah.
Menurut kaidah usuliyah niku nggih ngoten niku, al aslu fil amri lil wujub. Dasar perintah menika adalah untuk kewajiban. Sehingga kesimpulannya adalah sabar itu adalah wajib. Walaupun enggak ada bunyinya kutiba alaikumus sabru mboten enten. Ya, wajaba alaikumus sabru mboten wonten. Tetapi sighotnya sighot amr perintah niku. Nah ini ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Nah, Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah dalam kitabnya tadi Iddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin menyatakan bahwa hukum sabar yang wajib niku dalam 3 konteks. Yang pertama yaitu sabar dari perkara haram. Oke. Kemudian yang kedua, sabar melaksanakan kewajiban. Yang ketiga, sabar terhadap musibah yang menimpa. Nah, ini wajib. 3 perkara ini wajib. Begitu. Ya terkait umpamanya sabrun alal manahi wal mukhallifatu hatta la yaqa'a fiha, itu sabar terhadap perkara-perkara yang dilarang ataupun perkara-perkara yang haram menika. Itu karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena memang syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Memang sebagian ada hal-hal yang memang dilarang, melarang kita. Ya, melarang kita untuk melakukan perbuatan itu. Sehingga ketika kita itu melakukan pelanggaran terhadap syariat yang melarang itu, berarti kita jatuh kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten itu. Kemudian yang kedua adalah sabrun alal awamir wat ta'at. Ya. Kesabaran terhadap segala perintah dan ketaatan itu ya. Itu karena memang ya syariat agama yang diturunkan oleh Allah memang berisi perintah. Perintah kepada kita untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Ya, jadi ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang dalam rangka untuk mengatur kita, memerintahkan kepada kita untuk melakukan ataupun tidak melakukan. Begitu. Terus itu semua diatur sedemikian rupa oleh syariat yang diturunkan oleh Allah. Nah, ini membutuhkan kesabaran. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sabrun 'alal aqdari wal aqdiyah hatta la yatasakhatuha. Kesabaran terhadap segala ketentuan, takdir, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu takdir yang buruk ataupun yang baik begitu. Kalau kita mendapatkan takdir yang baik tentu wajib bersyukur. Mendapatkan takdir yang dalam tanda kutip buruk berarti kita harus bersabar. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ini suatu ketika menika terheran, takjub ngoten nggih terhadap orang-orang mukmin. Jadi mengapa kok Kanjeng Nabi Muhammad menika takjub terhadap orang-orang mukmin? Ya. Ngaten iki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ajaban sebagai ketakjuban li amril mukmin terhadap perkara orang-orang mukmin. Mengapa inna amrahu kulluhu lahu khairun? Ya, karena perkara atau setiap perkara yang dimiliki oleh orang-orang mukmin itu adalah khair, baik. Mengapa kok baik? Karena in asobatku syarra syakar.
fakana khairul lahu. Orang mukmin menika, orang beriman menika, in asobathu syarra, ketika ditimpa atau mendapati syarra, kebahagiaan, kesenangan, kelodangan, kelonggaran, syakar, bersyukur. Fakana khairal lahu, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Mendapatkan sesuatu yang baik, bersyukur, maka dia mendapatkan kebaikan lagi dari Allah. Masya Allah. Oleh angsal kesaenan, syukur kali Gusti Allah, angsal kesaenan malih. Karena mendapatkan pahala. Menikmati kok. Makanya takjubnya Kanjeng Nabi terhadap orang-orang mukmin menika ngoten niku. Wa in asobathu dharra, dan ketika dia itu kok tertimpa musibah, sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang menyempitkan, sesuatu yang menyedihkan, menyebabkan kehilangan dari apa yang kita cintai, baik dari sisi harta, dari sisi jiwa, atau kekurangan dari apa yang ada di dalam jasmani kita, sakit, kita dalam kondisi sakit dan lain sebagainya. Sikap orang mukmin itu apa kata Nabi? Sobaro. Dia sobar. Mendapatkan musibah, dia sobar. Fakana khairul lahu, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Makanya perkara orang-orang mukmin itu gak enek sih kok sing jenengane elek, boten. Semua hal yang dihadapi, yang dilakukan oleh orang-orang mukmin menika akan menjadi kebaikan, khairon. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kemudian membuat takjub Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan yang kekurangan, dalam keadaan yang tidak punya, dalam keadaan kesusahan, sakit, wong mukmin itu nggih angsal kesaenan. Ya ngoten. Dalam keadaan lodang longgar, senang mendapatkan nikmat. Orang mukmin juga mendapatkan kesaenan. Syaratnya napa? Syukur wa sabar. Syukur kalih sabar ing ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Makane perlu kita ingat-ingat menika tiga perkara menika, sabrun 'alal awamir wat ta'at, sabrun 'alal manahi wal muhallifat, sabrun 'alal aqdari wal aqdiyah. Sabar di dalam kita taat kepada Allah, sabar menjauhi segala maksiat, sabar di dalam kita menghadapi musibah. Begitu. Itu kunci di dalam kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sabar menika kan salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala itu gelak melihat, itu kan? Melihat sejauh mana komitmen kita kepada syariat Allah, ngoten niku. Didelok Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita kok bisa sabar itu luar biasa. Dan ini kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ini kan, surat Muhammad ayat 31 itu. Hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Hatta na'lamal mujahidin. Kata Allah, kami itu menguji kepada kalian semua itu. Kenapa tujuannya? Hatta na'lamal mujahidin. Karena kami ingin tahu siapa di antara sebagai mujahid, pejuang. Ngoten Bapak Ibu. Kalau jenengan penak-penak tok uripe bukan pejuang menika. Nggih kan? Pejuang itu mengerahkan segala pikiran, mengerahkan segala tenaga. Bahkan perasaan pun kadang-kadang ya namanya menghadapi masalah, menghadapi banyak orang itu. Menghadapi orang itu kan neko-neko. Tapi tetap sabar.
Ya, bikin kita kecewa, bikin kita menangis, bikin kita marah, tapi enggak kita tunjukkan. Alhamdulillah kita sabar, nahan. Ngoten. Karena al-mujahidin, menjadi orang mujahid itu enggak sembarangan, Bapak Ibu. Was-sabirin, dan orang-orang yang sabar. Wa nablu ahbarakum, dan tahu tentang bagaimana kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ehwal kita. Ya. Kan karena orang diuji menika ngeten iki Bapak Ibu sekalian. Pada saat awal ketoke apik ngeten, diuji sedikit jeglek ngeten. Sudah hilang dari peredaran. Ngoten itu buatan mujahid menika nggih. Buatan ahbarakum. Jeglek. Tapi jeglek tapi tetap terus naik lagi. Turun lagi, naik lagi. Terus ujian ngoten niku. Wonten persarikatan nggih ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Di amal usaha semuanya nggih ngoten niku. Makanya butuh kesabaran Bapak Ibu sekalian. Ya, sebagai contoh mamanya pada saat kita mendapatkan siswa banyak seneng. Tapi pada saat kita mendapatkan siswa sedikit, wah harus berjuang. Wah, gimana caranya ini? Nah, itu mengerahkan pikiran, mengerahkan tenaga itu. Strateginya gimana ini? Wah, begitu. Jangan kemudian mendapatkan siswa sedikit, wah ini cari sekolah yang mana ya? Nah, mau minggat dari wah ini sekolahnya sedikit, gajianku titik ya. Bingungnya itu bukan dalam rangka untuk mempertahankan mencari siswa, mencari ini, bukan, bingung mencari sekolah tempat dia kemananya itu tadi untuk mendapatkan maisha gitu. Ini Bapak Ibu sekalian, makanya perlu kesabaran, usaha. Yaitu ujian ngoten niku ya, kadang-kadang ngete urip niku diuji oleh Allah Subhanahu wa na'lamal mujahidin wa na'lamas sabirin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sabar itu keutamaan yang begitu luar biasa. Ya. Nah, ujian kesabaran itu bukan kepada kita semua. Para nabi dan para rasul itu lebih awal mengalaminya itu, dan itu menjadi teladan dan contoh bagi kita semua. Makanya kemudian mereka itu disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi. Ya. Jadi para nabi dan para rasul yang memiliki semangat, ora pernah kendor, walaupun ujian banyak menghadang dan meritangi. Wah, ulul azmi menika. Semangatnya terus menyala, sabar di jalan itu. Walaupun ujian menika luar biasa. Maka mereka itu disebut dengan ulul azmi. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Fasbir, bersabarlah kamu kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana sabarnya para nabi dan para rasul ulul azmi. Ya. Nah, orang enggak sampai semuanya, ya separuhnya dari sabarnya nabi ulul azmi luar biasa menika. Tapi perlu kita contoh menika Bapak Ibu sekalian. Karena kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala karena komitmen dan kesabaran itu hebatnya ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Makanya oleh sebab itu man sobaro dzofiro itu kan menjadi apa namanya? Ungkapan kata-kata ya. Man sobaro dzofiro. Barang siapa yang sabar dia akan memperoleh, mendapatkan. Begitu.
Nah kan di dalam surah Az-Zumar menika disebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nek wong sabar menika Bapak Ibu sekalian, besok pahalane wis ora dihisab karo Gusti Allah menika. Ya, wis pokoknya kita menjadi orang yang tanpa hisab. Itu luar biasa bagi orang-orang yang sabar menika. Yang lainnya itu dihisab, dihitung siji-siji itu pahalanya ini. Ditakoni ngamale orang yang sabar wis tanpa hisab. Nah itu. Makanya ini keutamaan bagi kita bersama, bagi orang-orang yang beriman. Dimanapun kita itu berada di dalam menjalankan kebaikan, harus kita yang menikah sabar, Bapak Ibu sekalian. Menjauhi maksiat, sabar. Di dalam menghadapi musibah, sabar. Nah itu. Jadi tidak ada kata lain bagi orang-orang yang beriman itu di dalam menghadapi kesulitan, beban yang berat, sabar. Kemampuan menahan diri. Ngoten Bapak Ibu sekalian, nggih mudah-mudahan kita semua sebagai orang-orang yang beriman menika terus dianugerahi oleh Allah sebagai orang-orang yang sabar, dan tentunya kita pada akhirnya adalah wa tawaffana muslimin. Kita semua dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang lebih utama. Mungkin begitu yang saya sampaikan. Ada kekhilafan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah